Oke, sekarang mumpung lagi liburan, kita mau tes dikit-dikit lagi nih mobilnya. Kali ini kita akan coba ke Anyer. Kita lihat seberapa efisien mobilnya, seberapa banyak menghabiskan listrik. Tadinya kami pikir nggak usah dicas kali ya, nyampe kan cuma deket. Tapi kalau dipikir-pikir, gimana cara ngitungnya nanti kalau kita nggak cas full. Jadi akhirnya semalam kita cas sampai full. Jarak tempuh mobil ini 490 km. Mobil yang kami gunakan ini mobil Geely iX5. Nah, kalau kita lihat nih di peta, jarak dari rumah ke Novus itu di Anyer Carita sekitar 122 kilo. Mestinya cukup ya untuk sekali bolak-balik perjalanan. Nah, ini informasi baterainya sudah 100% dan jaraknya 490 kilo. Kami menggunakan nggak yang eco ya, tapi yang comfort. Kemudian semua setting yang lainnya ya kami matikan. Oke, kelihatannya udah siap semua. Jadi kita langsung jalan aja. Kita lihat ya, bolak-balik ini menghabiskan biaya berapa semuanya. Nah, ini karena kami menggunakan peta langsung dari mobilnya ya. Jadi kelihatannya lebih pintar Google nih. Kami dibawa putar-putar, akhirnya kami putusin pakai jalur kami sendiri untuk masuk ke tol ini. Ya mungkin itu satu ya kekurangannya peta yang ada di bawaan mobilnya. Jadi peta itu bisa kasih tunjuk EV kita itu bisa seberapa jauh dengan sisa baterai yang ada. Cuma sayangnya untuk pemilihan rutenya dia masih kalah canggih daripada Google. Selama perjalanan kami nggak ngirit-ngirit banget ya, nggak eco juga. Jadi kadang lari 60, 80, kadang lari 100 juga. Jadi di sini gaya mengemudinya masih biasa aja ya. Kita nggak sengaja pelan-pelan supaya irit daya gitu, nggak juga sih. Nah seperti biasa kalau di tol kami suka dengan fiturnya Geely ini ya. Jadi dia ada mode intelligent cruise control, dimana mobilnya itu bisa ngegas, ngerem, bahkan belok ngikutin marka jalan yang ada. Jadi kalau lihat kecepatan yang di kokpit itu, dia kadang berhenti sendiri gitu, pelan. Terus kemudian kalau kosong nanti dia akan gas lagi secara otomatis. Fitur ini lumayan membantu ya kalau untuk perjalanan jauh. Biasanya fitur ini kami gunakan kalau lagi berada di jalan tol. Kami belum pernah pakai nih kalau di jalan biasa bisa atau enggak ya. Nanti kita coba. Nah ini setirnya ini mesti dipegang ya seharusnya ya. Jadi mobilnya ada sensor. Kalau setirnya itu nggak dipegang, dia tahu dan dia akan kasih peringatan. Jadi dia minta tangan kita tetap ada di setir dan jangan lengah. Siap-siap untuk take over. Nah di marka jalan yang ini juga nih kita juga ngetes ya. Ternyata masih bisa nih lurus, terus kemudian dia nanti akan belok sendiri gitu. Kalau boleh lepas setir ya, ini mobil mungkin udah bisa jalan sendiri nih secara mandiri. Nah nih seperti yang teman-teman lihat ya, ini saya nggak pegang setirnya dan dia ikuti marka jalan, dia belok, dia ikut belok gitu. Kalau depannya berhenti, dia akan pelan-pelan juga ikut berhenti. Mungkin ada yang nanya seberapa halus sih adasnya Geely ini. Selama yang saya coba ya, adasnya ini cukup halus. Lumayan halus kok, seperti mobil premium. Jadi kalau saya lihat nih perkembangan mobil Cina nih lumayan pesat ya. Saya sendiri nggak nyangka kalau adasnya mobil Cina tuh bisa sehalus ini. Nah sekarang kita udah masuk nih ke jalan biasa ya, sudah keluar dari tol. Ini saya lagi nyalain nih otomatisnya. Sejauh ini sih masih lancar ya. Kecuali, nah ini nih, tiba-tiba dia ngerem sendiri tuh. Jadi saya take over untuk nyusul motornya dulu. Kemudian saya akan aktifin lagi adasnya. Jadi ternyata di sini bukan hanya marka jalan ya yang harus jelas, tapi kita harus perhitungkan juga nih. Ini karena jalan biasa, jadi banyak motor yang lalu lalang. Kadang tiba-tiba masuk ke depan kita, kadang juga ada yang jalan pelan di sebelah kiri.
Nah, kalau yang tiba-tiba motong kan memang kita harusnya ngerem ya. Jadi itu udah terbantu. Tapi kalau ada motor yang jalannya pelan dan memang benar mereka di sebelah kiri, mobilnya itu juga akan ikut ngerem nanti, malah ikutin motor itu jalan pelan. Itu yang saya rasain ya. Nah, ini sekarang pas lagi beloknya juga nih, dia belok sendiri nih. Saya nggak pakai tangan ya. Nah ini, saya kasih lihat lagi ya. Saya aktifin nih yang ini nih, yang saya tunjuk jempol. Terus saya kayak kepelanan nih. Saya naikin dulu deh kecepatannya. Jadi biarpun kecepatannya kita naikin, kalau depannya ngerem ya dia akan ikut ngerem, nggak akan digas. Nah nih kelihatan ya sekarang ya, setirnya belok-belok sendiri tuh. Saya pegangin dikit-dikit aja, karena masih agak serem. Sejauh ini masih lancar ya. Nah ini cancel. Oke, sebentar. Oke, sebentar, saya aktifin lagi. Oke, saya aktifin lagi ya. Saya tambahin dulu kecepatannya. Oke. Nah, sekarang dia jalan lagi nih. Nah, di depan kan jalannya belok tuh. Tuh, dia belok sendiri nih. Dia akan ikutin marka jalan. Kebetulan nggak ada objek ya, atau motor gitu di depan kita. Nah, ini agak serem nih. Ketika tadi belok, ternyata ada truk dari arah berlawanan. Jadi saya ambil alih sedikit, terus saya aktifin lagi. Nah, ini dia jalan pelan sendiri nih. Tuh, kecepatannya menurun. Saya nggak injek rem nih, mobilnya sendiri yang ngatur. Tuh lihat ya, di konsolnya, di kokpitnya tuh dibilang saya disuruh pegang setir. Saya lagi nggak pegang soalnya nih sekarang. Nah teman-teman lihat ya tuh, dia belok tuh. Tuh lumayan halus ya. Tuh, nah baru saya pegang lagi. Tuh ya, saya nggak pegang ya. Tuh dia belok sendiri tuh. Dia ikutin aja marka jalannya. Nah, dia ngerem sendiri nih. Karena mobil depan berhenti, dia ngerem pelan gitu, halus banget. Jadi kalau ditanya enak apa enggak di jalan biasa, agak serem jawabannya ya. Karena kita nggak tahu ada apa yang keluar dari kiri kanan, ada motor atau tidak gitu. Jadi kadang dia suka mendadak ngerem sendiri karena dia deteksi ada motor. Nah, tuh tadi barusan ya. Jadi kalau jalan biasa, saran saya lebih baik nggak usah diaktifin deh ADAS-nya deh, lebih baik pegang aja sendiri. Atau kalau teman-teman ada yang punya EV, ada tips and trick, boleh share ya di kolom komentar di bawah. Jadi saya juga bisa belajar. Nah ini untuk cancelnya, saya cancel lagi. Jadi saya manual aja, sambil kita mau makan dulu di satu tempat di Anyer. Sengaja kami berangkat agak siang biar bisa makan siangnya di sekitar Anyer juga. Nanti habis makan kita akan langsung menuju ke hotel. Nanti saya tunjukin lah ya sedikit ya apa saja yang ada di dalam mobil ini, fitur-fiturnya. Oke, kita sudah turunin barang, sudah check-in. Saya lagi parkir di bawah. Kita sambil ngorek-ngorek ya, ada fitur apa aja di mobil ini. Oke, nah pertama-tama kita kasih lihat dulu baterainya. Jadi kita ini sekarang sisa berapa nih? 359 kilo. Jarak tempuhnya sisa segini ya, 359 kilo. Nah kalau kita lihat, kita sudah jalan sejauh 130 kilo. Jadi kalau kita tambahin, totalnya itu adalah 489,6 kilo ya. Berarti tadi ada menguap sekitar 0,4 kilo. Kan totalnya tadi 490 kilo jarak tempuhnya. Ini which is ini bagus nih. Jadi lossnya gitu nggak gitu besar ya. Biasanya mobil-mobil listrik mereka klaim jarak tempuh berapa, aslinya itu lebih sedikit daripada yang diklaim. Selisihnya berapa? Kalau mau aman ya sekitar mungkin 15-20% kali ya selisihnya ya. Tapi ini dari berangkat, kita berhenti makan, terus kita lanjut lagi. Ini totalnya ya beda 0,4 kilo. Ini masih lumayan oke nih baterainya. Kalau saya pernah baca, Geely itu pakai baterainya khusus, buatan mereka sendiri. Jadi mereka klaim katanya daya tahannya itu 1,5 kali dari baterai EV yang biasa. Katanya ya.
Oke, kalau kita lihat tour sedikit, kokpitnya seperti apa, ya lumayan simple ya. Kayak mobil EV pada umumnya. Layarnya gede di tengah, kemudian speedometernya itu ada layar yang kecil ya, kayak handphone ditidurin gitu. Terus bagian sampingnya seperti ini, sekitarnya seperti inilah kira-kira. Materinya sendiri ini banyak soft touch-nya ya, bukan plastik biasa yang keras itu. Kalau konsol tengahnya bagian depan ini cukup clean ya desainnya. Dan di sini juga masih ada beberapa tombol yang biasa kita gunakan, jadi nggak semuanya dari layar. Kemudian setirnya juga atas bawahnya itu sudah yang flat ya. Enak apa enggak ya mesti dibiasain aja. Kemudian kalau persnelingnya ya atau tuas gigi itu ada di sebelah kanan. Ini ya. Nah untuk sebelah kirinya nih multifungsi nih. Dari lampu sen, kalau yang ini untuk wiper depan, ini wiper belakang gitu. Kemudian ini untuk beamnya. Nah kalau saya dorong ke belakang, kalau saya dorong ke belakang 2 kali, itu dia ada auto beam. Jadi auto beam ini kalau jalanannya kosong, itu dia akan langsung otomatis ngebeam. Kalau ada yang lewat, dia akan matikan lampunya. Selain tombol yang di tengah, di sebelah kanan sopir juga masih ada tombol-tombol yang biasa kita gunakan ya. Jadi contohnya ini ya. Ini spion kiri kanan nggak perlu dari layar. Ini masih ada tombolnya dan cukup fungsional lah. Cukup praktis ya. Kalau mau dilipat, itu tinggal dipencet dua-duanya kiri sama kanan. Kemudian ini untuk kunci pintu dan itu untuk window lock. Untuk jendelanya semua sudah all auto up dan auto down. Jadi kita tinggal dipencet, langsung turun atau naik sendiri. Di bagian bawahnya, nah ini kalau suka perjalanan jauh, ini kantongnya gede banget nih. Di depan, kiri, kanan, termasuk belakang. Ini di sebelah aja nih kantongnya masuk 4 botol aqua ukuran 600 ml plus 2 payung kecil. Jadi bayangin aja, ini cukup banget sih kalau untuk jalan-jalan bawa minuman nih banyak sekali di sini. Jadi kalau dari sisi penyimpanan ya, ini udah oke banget lah, sudah lega banget ini tempatnya. Nah, habis dari sini kita coba kasih lihat ya belakangnya seperti apa. Nah, ini bagian bangku belakang. Karena ini mobil listrik ya, jadi lumayan lega nih bangku belakangnya. Jarak sama depannya lumayan. Ini posisi duduk saya ya. Jadi di belakang masih ada ruang kaki tuh gede banget. Kemudian gak cuma besar, di atasnya juga ada panoramic sunroof. Jadi ini bukan cuma panoramic roof aja ya, tapi ini atasnya bisa dibuka nih setengahnya. Dan bukannya lumayan gede juga loh. Jadi kalau jalan-jalan ke daerah pegunungan gitu, wah enak nih kalau dibuka ya. Ini sebentar sambil saya buka dulu ya atasnya ya. Biar teman-teman bisa lihat ini gede banget bukaannya dia. Nah ini kalau yang ini harus dari layar ya bukanya. Nah ini dibuka nih. Jadi ini gede banget bukaannya. Setengahnya ada kali nih, setengah kabin ya. Jadi kalau lagi main ke mana, taman safari gitu misalnya, ya kepalanya keluar-keluar dikit masih bisa lah ya sambil lihat-lihat. Halo jerapah, halo kuda gitu ya. Moga-moga aja jerapahnya nggak masukin kepala dia nih ke dalam ini. Oke, sekarang udah sunroof. Karena panas kita tutup dulu. Jadi jangan lupa ya teman-teman, kalau ada sunroof jangan lupa dikasih kaca film. Nah ini 2 nih speaker nih. Kelihatannya kayak motif ya, tapi 2 itu speaker. Jadi ini dipakai untuk kalau modenya itu suaranya adalah private. Nah kalau yang di belakang itu juga ada lagi tuh, di atas plafon itu 2 itu speaker lagi tuh. Jadi totalnya saya lupa di sini ada berapa belas speaker. Dan di paling belakang tuh ada subwoofer. Semuanya sudah built-in tanpa tambahan. Suaranya gimana? Kalau biasanya kan kita dengar suara itu jernih di depan, di belakang biasa aja gitu ya. Tapi kalau di sini tuh di belakangnya pun ikutan jernih suaranya. Jadi kalau suka style musik, Geely ini pas nih buat kalian. Nah, ini untuk kantong bagian belakang.
Di belakang isinya cuma ada 2 botol dan itu aja jatuh-jatuhan ya. Jadi kayaknya 3 nih mungkin masih masuk nih, 3 botol di belakang. Tuh ya, gede banget tempatnya. Kemudian karena ini bentuknya hatchback, belakangnya kayak gimana ya? Nah ini kalau saya lihat sih ini menurut saya lumayan gede nih belakangnya. Cuma saya nggak ukur ya berapa liter. Tapi sejauh ini kami jalan-jalan gitu bawa 2 anak, terus sekeluarga berempat. Ya cukup-cukup aja sih, nggak pernah sampai luber ke atas. Alasan lainnya kenapa saya pilih mobil Geely dibanding yang lain, karena spion tengahnya juga dia itu langsung ke kaca belakang dan full. Jadi kelihatannya jelas banget di belakang. Kan biasa ada spionnya yang kecil gitu ya. Kalau yang ini kelihatan semua, kaca belakang itu semua terlihat pas. Untuk kaca spionnya sendiri sudah autokromatik ya, jadi nggak perlu dinaik turunin lagi. Nah ini bagian tengahnya masih ada tombol ya di tengah untuk AC sama untuk anti kabut. Di sini juga ada ambient light, cuma sayangnya fitur itu nggak kami pakai sih. Jadi saya juga nggak ngerti ya, ambient light itu kan cuma untuk warna-warni gitu aja. Jadi by default saya matiin aja fitur itu. Untuk konsol tengahnya saya suka yang kayak gini, jadi kelihatannya lebar. Setirnya juga enteng ya, udah elektrik. Dan di dalam kokpit ini pun bentuknya clean, layarnya juga besar yang tengah. Balik ke speaker, kalau teman-teman lihat itu ya, yang nongol kayak jamur, itu speaker depan tuh. Mungkin Twitter kayaknya ya. Nih, ini ada satu, kemudian di tengah itu, sebentar ya, saya belokin kameranya. Nah, itu di tengah ada lagi tuh center speaker, speaker tengah. Jadi, wah suaranya sih mantap banget ini mobil. Yang suka musik, mesti coba yang ini. Nah, ini speakernya ada lagi 2 tuh. Itu tadi satu di atas, satu lagi di bawah ini. Mereknya Flyme, semuanya. Saya nggak tahu dia di kelas berapa kalau dibanding JBL atau Harman Kardon. Tapi buat saya sih kalau enak di kuping ya sudah. Berarti speaker itu oke gitu. Nah ini ya, cara bukanya dari sini nih, sunroof tadi nih. Jadi bisa ventilasi, bisa juga dibuka semua. Sekarang kita lihat ada fitur apa lagi. Nah di sini nih ada fitur untuk HUD, Head Up Display. Jadi ini sebentar ya, saya mesti pasin nih kameranya nih. Nah itu yang di tengah tuh, ada kelihatan nggak di depan kaca? Ini cuma kelihatan dari sisi driver. Jadi kita nggak usah lihat lagi ke speedometer di bawah gitu ke layar. Semua fungsi esensial dari kecepatan, terus ada posisi mobil, itu semua ada semua di sini nih. Bahkan kapan kita mau belok gitu tuh aja juga. Kemudian warnanya juga bisa kita ganti warna putih atau biru. Jadi kalau biru itu dia bilangnya itu model salju. Mungkin salju kan putih ya. Jadi dia kasih warna biru. Nah ini settingan untuk heads up display-nya. Kita lihat ya, bisa tinggi, rendah, kemudian terangnya, dan termasuk sudutnya juga bisa disetel. Nah ini untuk kenyamanan kursi. Kursinya sendiri ada memory seat ya, sampai dengan 3. Terus kita lihat juga ada model comfort seat-nya. Jadi di dalamnya tuh ada beberapa lagi tuh. Kayak ada ventilasi, bisa dibikin ventilasinya juga auto. Kemudian ada buat pijit ya, kursi pijit. Dan di bagian penumpang depan itu bagian kakinya tuh bisa disanggah tuh, bisa naik ke atas. Tapi hanya untuk penumpang depan kiri. Untuk sopir dan belakang tidak ada. Kalau mau nimatin semua gampang, tinggal pencet aja yang tengah itu, deactivate all, maka semuanya akan mati. Nah ini juga ada fitur auto ventilasi ya. Saya nggak ngerti ini buat apa, saya nyalain aja sih. Tapi saya sendiri nggak tahu nih ini untuk apa. Mungkin untuk mengatur ventilasi di dalam kabin ya. Kalau yang ini standar untuk AC, ada pilihan mau ke depan, mau ke kaki, atau mau dua-duanya, atau mau kasih ke kaca depan ya sama kaca samping untuk anti kabut, pengatur suhu. Kemudian di sini juga ada settingan untuk driver easy access ya. Jadi
Ini nggak hanya penumpang supir aja, tapi juga penumpang depan juga ada. Jadi begitu kita buka pintu, maka kursinya otomatis dia akan ke belakang sendiri supaya kita keluarnya gampang. Dan biasanya kan hanya kursi supir tuh. Kalau yang ini nih termasuk penumpang samping depan. Dia pun bisa dikasih easy access. Sudah ada wireless charging juga, 50 watt, lumayan gede ya. Ini settingan saya, energy recovery cuma medium, kemudian saya kasih comfort brake supaya remnya lebih nyaman ya, nggak terlalu pakem gitu. Kemudian saya juga aktifkan fitur untuk auto hold. Jadi kalau kita ngerem, injek lagi aja sedikit, nanti dia akan auto hold. Ini mirip kayak Mercedes ya. Kemudian ini untuk lampunya. Tuas lampu memang nggak ada, tapi saya selalu kasih auto. Dan sampai sekarang udah 3 bulan, 2 bulan saya punya mobil ini nggak ada masalah sih. Nggak pernah saya utak-atik settingan yang itu. Auto saja sudah cukup. Kemudian ada fitur keamanan juga, kayak lane keep assist. Jadi dia akan ambil alih ya, kalau ada bahaya dia akan kembalikan jalur kita ke jalur yang seharusnya. Kalau kita melanggar marka juga sama, ada kayak tandanya ya. Kemudian ada interferensinya juga dari mobilnya. Kemudian di sini juga ada deteksi ya untuk tabrakan depan. Saya kasih jaraknya moderate. Kemudian kalau di belakang ada yang ngebut, dia juga kasih lampu sen untuk mobil belakang otomatis. Kemudian kalau kita mundur, dia kasih tanda tuh ada mobil atau enggak. Bahkan dia bantuin rem juga. Enak ada yang bantuin, tapi kadang bikin kaget karena tiba-tiba dia ngerem sendiri, terus atau ada mobil yang lewat gitu. Terus dia juga deteksi ya, kalau misalnya kita mau nyalip ke kiri atau ke kanan, itu dia kasih tahu ke kita ada objek nggak atau ada mobil nggak di belakang kita. Kemudian kalau kita buka pintu, kalau di samping itu ada yang lagi jalan ya, dia kasih kita warning juga. Nah ini radar sensor ya, volumenya ternyata medium ya. Saya rubah dulu deh ke low deh, pantesan ribut banget nih. Medium aja udah lumayan kenceng ya teman-teman. Kemudian ini ada pengingat untuk kecepatan ya. Jadi kalau dia lewatin jalan, dia bisa baca markanya tuh. Kalau jalan ini maksimal tuh kecepatannya berapa. Dan setiap kali kita ngelewatin itu, batas kecepatan, bunyi terus itu. Ini nih settingannya. Walaupun saya off, tetap nanti begitu saya pakai lagi setir mobilnya, otomatis dia balik lagi. Saya nggak ngerti ini diperbaiki di versi OS setelahnya ya selanjutnya, atau memang salah satu fitur keamanan. Saya nggak ngerti nih. Tapi ini salah satu penyebab kalau saya ngerekam bunyi-bunyi terus ya dari situ tuh. Kalau yang ini biasa ya, suara. Kemudian ini pengaturan lampu. Lampunya mau nyala malam atau dark mode itu setiap jam berapa. Terus kemudian ini volume. Saya lupa kasih tunjuk yang sound effect ya. Ini sound effectnya bagus banget. Ini nih, itu ada virtual venue. Itu bagus banget itu. Jadi kalau teman-teman mau berasa seperti lagi di konser gitu, bisa pilih yang gitu. Nah, ini settingan saya. Jadi kalau ada yang punya mobil serupa, mungkin mau ditiru. Nah, ini settingan saya ini. Bass saya di plus 3, mid saya di plus berapa tuh saya lupa tuh. Terus kemudian di treble-nya saya kasih plus 8. Ini settingan menurut saya sih yang pas lah untuk kuping saya ya. Jernihnya dapat, dentuman bassnya juga dapat. Oke, kita lihat lagi fitur yang lain. Nah, ini untuk connectivity ada 2, Wi-Fi sama Bluetooth ya. Kalau yang ini pengaturan untuk mobil ya, kayak maintenance, service, baterai juga di sini kayaknya nih. Ah ya betul, ini dia. Jadi kita bisa ukur baterai kita itu paling banyak dihabiskan untuk apa, kemudian untuk apa gitu. Kalau saya 70%-an itu dipakai untuk nyetir, kemudian sisanya berapa belas persen itu untuk itu ya, AC. Nah ini rata-rata 11,3 kWh ya per 100 kilo. Saya nggak tahu nih irit atau boros. Boleh dikasih di kolom komentar ya.
range-nya berapa sih kalau dibilang bolos atau dibilang itu hemat. Ini statistik aja, bisa di reset, tapi saya sendiri nggak pernah riset sih yang gini. Fiturnya lumayan canggih ya. Di sini juga bisa pilih kita mau reset itu setiap kali kita selesai ngecas atau ketika mobilnya parkir dan kita turun gitu. Kalau saya pilihnya sih pas itu ya selesai ngecas ya, yang ini nih. Kalau setiap parkir kayaknya jaraknya masih terlalu dekat gitu untuk dijadiin statistik. Nah, ini juga ada ya service and maintenance. Jadi kalau di dalam ini kita ngelihat itu ada dua nih. Yang satu untuk ganti wiper. Nih, saya coba pencet ya. Jadi pastiin wipernya mati dulu di posisi 0 ya, wipernya. Kemudian kita pencet nih yang ini nih. Sebentar kita pencet ya. Nah, nanti dia minta konfirmasi, begitu di OK, naiklah itu wiper. Setelah naik, teman-teman bisa ganti wipernya ke wiper yang baru ya. Tipe wipernya apa? Tipenya B10, Bravo 10 ya. Jadi dia namanya MG Lock Top, kunciannya itu, bukan yang J. Kemudian trailer mode ini nih kalau digendong kayak mobilnya ya, atau untuk parkir paralel juga kali ya. Saya belum pernah pakai sih yang ini. Kalau ada yang bisa bantu, boleh tolong tulis juga ya di kolom komentar. Nah, sekarang kita lihat aplikasi ada apa aja. Dia ada kayak store-nya sendiri. Aplikasinya sih belum gitu banyak ya. Cuma radio ada, Spotify ada. Dan udah ada nih Apple CarPlay. Sayangnya Android Auto-nya belum ada. Kalau yang ini sudah ada nih Apple CarPlay-nya. Caranya gimana? Cari di internet deh. Itu ada yang kasih tahu caranya. Ada kode tertentu mesti ditambah berapa, diapain berapa gitu. Sekarang jam berapa, ditambah berapa. Kemudian ini ada fitur juga ya untuk V2L. Jadi kalau lagi camping, nah kita bisa pakai V2L kita buat mengeluarkan listrik ya untuk lampu lah atau mungkin untuk kipas angin gitu. Nah ini baterainya dari Jakarta tadi kita menghabiskan 29% kira-kira dan sisanya jarak tempuh 356 kilo sisanya. Di sini ada dua menu lagi ya. Schedule charging saya matiin. Jadi kalau pakai listrik biasa yang di rumah itu kita bisa set dia itu mau ngecas dari jam berapa sampai jam berapa. Jadi dengan cara begini nih nggak overload jadinya ya. Kemudian ada super endurance mode. Saya pernah keluar sekali, saya lupa ngecas, itu sisa 100 kilo, jarak tempuhnya langsung dia keluarin tuh. Super endurance mode. Jadi biar memperpanjang umur baterainya ya. Jadi AC nyala, energi recovery-nya dikasih high, terus kemudian kursi pijat segala macam dimatiin. Nah, ini mobil juga udah mendukung ya untuk ngecas sesama mobil. Kemudian juga bisa mendukung untuk mengeluarkan listrik vehicle to load, V2L. Dia bahkan kasih cut off ya. Kalau dikasih keluar, kita mau disisain berapa gitu baterainya. Jangan sampai semuanya habis kan. Tips untuk membuat baterai lebih awet, sebulan sekali diisi full. Jadi kalau saya itu sekarang ini modelnya 30% kosong. Kalau sisa 30% saya isi, tapi maksimal saya isi cuma sampai 70 atau 80%. Saya nggak isi full. Begitu terus selama sebulan. Nah, nanti setiap sebulan sekali saya full. Langsung cas ke 100%. Nah, ini untuk bukanya sebenarnya tinggal dideketin langsung kebuka. Cuma yang ini tadi saya mesti sentuh dulu ya. Karena tadi saya jaraknya pas nutup itu masih terlalu dekat. Saya mau kasih lihat nih, driver seat-nya tuh bisa mundur sendiri. Ntar ya, saya cari akal nih. Kameranya saya taruh dalam dulu sebentar ya. Saya coba taruh dalam, terus pintunya saya kunci biar nanti kelihatan ya. Easy access itu kayak gimana sih? Nah ini saya kunci pakai remote tuh. Langsung dia nutup tuh. Sunroofnya juga nutup ya. Nah begitu saya buka nih, saya buka, terus kemudian pintu juga dibuka. Nanti kursinya dia akan mundur supaya kita tuh gampang keluar masuknya.
Nah, karena udah pakai mobil listrik, jadi saya selalu cari hotelnya sebisa mungkin yang ada SPKLU-nya. Jadi kita bisa sambil isi, kemudian kita sambil main deh. Nah, kebetulan nih ada yang mobilnya sama aja sih, tapi ini bukan mobil saya ya. Nah, saya waktu itu tinggalnya di Novus ya nginepnya. Nah, itu pas banget di seberang lobinya tuh ada dua nih. Mereknya Starvo kalau nggak salah ya. Nanti saya kasih lihat. Ini kapasitas dua mobil aja sih sebenarnya. Tapi tempat parkirnya ada 3 ya. Nah, ini kalau ngecas begini saran untuk kebaikan bersama ya, untuk kenyamanan bersama. Kalau sudah selesai itu mobilnya langsung diambil, kemudian dipindah karena bisa jadi ada mobil lain yang akan mau ngecas juga di sini gitu. Kenapa mesti dipindah? Karena kalau nggak di-unlock dia tetap kekunci. Nah ini ya mereknya Starvo. Kalau nggak salah ini AC ya, colokannya AC, jadi makan waktunya cukup lama. Jadi kalau di hotel ya tinggal main-main dulu aja, istirahat di kamar, kemudian balik lagi kalau udah selesai. Oke, waktunya kita pulang. Kita jemput dulu pasukan yang lain di lobi. Jadi rencananya kita makan siang dulu. Jadi kita ke lobi, jemput yang lain, kemudian kita makan siang, habis itu baru pulang. Ya, nyalain mobilnya gimana? Tinggal masukin aja ke D, ke gigi D. Terus udah, lihat mobilnya udah siap buat jalan. Kita tinggal gas terus menuju lobi. Lalu kita makan. Setelah itu kita balik. Dan kita ukur ya, berapa sih biaya untuk pulang pergi ke Anyer pakai mobil listrik, dan seberapa efisien. Oke, udah sampai di tempat makan, nggak jauh dari Novus sih sebenarnya, arah pulang. Nah, mobil ini ya, kalau kita menjauh dari mobil, kita lihat dia akan kunci sendiri dan otomatis jendelanya akan ketutup semuanya. Ini salah satu fitur yang menurut saya ini sangat nyaman sekali ya buat kita para supir. Oke, tempat makannya ini ya namanya ya, di Ketapang. Tempatnya itu dekat sama Novus. Dulu dia ada beberapa tempat ya, cuma dia makin lama tambah buka cabang. Dan dari semua tempat makan saya cocoknya sih yang di sini nih. Nggak tahu kenapa semuanya seger dan semuanya menurut kami enak di sini. Kami udah coba beberapa ya. Memang mereka enak juga gitu ya, tapi yang di sini nih konsisten. Segernya, sedapnya semua konsisten. Jadi teman-teman kalau mau main ke daerah Anyer boleh coba di tempat ini, Ketapang. Oke, kemarin kayaknya belum sempet ya. Kita kasih lihat dulu dari sekeliling, kira-kira begini bentuknya. Kalau di gambar ini kelihatannya kecil ya, tapi ini sebenarnya lumayan gede nih mobilnya. Bentuknya emang agak-agak bulat gitu ya.
Mungkin ini supaya aerodinamis dan bisa lebih efisien daya yang dikeluarkan. Bannya sendiri saya standar dan itu ukurannya 18 inci. Oke, selesai makan, kita langsung jalan pulang lagi. Ini sekarang kita sudah sampai di tol ya. Kalau kemarin mungkin masih kurang jelas. Kali ini kita coba kasih lihat ya ke semuanya gitu. Sampai setir-setirnya tuh memang nggak kita pegang. Seberapa canggih sih adasnya. Nah, sekarang saya sedang pakai ya adasnya. Jadi sebentar, saya beresin kamera dulu. Nah, nih teman-teman lihat ya. Tuh, setirnya nggak dipegang nih. Nah, nggak dipegang ya. Saya ada pegang sedikit karena setirnya itu ada sensornya. Jadi kalau dia beberapa detik nggak berasa ada tangan yang pegang, nah tuh dia keluar lagi tuh warningnya tuh yang di layar. Jadi saya mesti pegang dikit, gerakin sedikit aja, terus dia hilang lagi. Nanti berapa lama dia hidup lagi. Ini agak kosong ya tol baliknya ya. Nah, kita lihat di depan itu juga di kaca depan itu ada kayak semacam tulisan kecepatan, itu HUD. Nah, ini saya lepas tangan nih ya. Saya cukup lihat HUD. Kemudian kalau sensornya bunyi, pegang setir lagi, goyangin dikit aja. Nah, itu ya teman-teman bisa lihat ya. Kalau di kamera memang kelihatannya jalannya lurus aja ya. Tapi sebenarnya ada belok-beloknya sedikit-sedikit nih. Jadi kalau teman-teman lihat, ini kan saya sengaja ambil di tengah nih. Nanti kalau ngelihat setirnya ya, dia tuh kayak belok sendiri ke kiri, belok sedikit ke kanan gitu. Tapi dia sendiri ngatur tuh. Ya, dia belok dikit gitu. Ini sekarang lagi belok nih. Dia beloknya sendiri setirnya tuh ya. Kita nggak pegang. Nah, tadi sensor aja saya nyalain sedikit. Saya gerakin dikit. Nah nih, ini lagi belok nih sebenarnya nih. Setirnya juga agak belok ke kanan nih. Tuh, dia nyetir sendiri nih sekarang. Jadi yang ke Bandung juga saya ya 90% saya lepas setir ya. Sekarang pun ini saya lihat masih konsisten nih. Jadi kelihatannya siap dibawa jalan jauh nih. Nah itu ya depan HUD-nya ya. Teman-teman bisa lihat nggak ya? Ada kecil-kecil itu. Nah itu ada kecepatan. Terus ada kayak semacam apa ya, penanda jalur ya. Kita di jalur berapa. Kemudian ada mobil berapa depan kita gitu. Cukup enak ya dan canggih ya mobil Cina zaman sekarang ya. After salesnya saya nggak tahu, mungkin setelah ini harganya jatuh. Tapi buat saya pakai mobil untuk digunakan ya. Jadi selama fiturnya sebagus ini, harganya juga miring, ya udah kita pakai aja deh sampai puas. Nah ini ya, masih 70 kilo lagi sampai ke rumah. Nah sekarang pertanyaannya gimana kalau kita mau nyusul tapi kita lagi pakai cruise control nih. Oh iya gampang. Memang nggak bisa otomatis ya untuk nyusulnya ya. Tapi saya tinggal ngasih sen aja nih. Nah jangan ditiru ya. Saya kasih sen aja ke kiri, terus sennya saya matiin, ya udah dia masuk ke jalur sebelah. Cruise controlnya jalan lagi sendiri. Jadi semudah itu. Memang pindah jalurnya harus manual ya. Tapi setelah itu ya sudah, mobilnya bisa ambil kendali lagi sendiri. Kenapa harus nyalain sen sebelum kita ambil jalur, sebelum pindah jalur? Karena satu, ya untuk jaga-jaga, kasih tanda mobil belakang. Yang kedua, mobilnya nggak akan mau belok kalau nggak dikasih sen. Jadi dia akan tahan setirnya. Nah, ini saya lagi setel nih ya. Tuh kan, saya nggak pegang nih setirnya nih. Dia kasih tanda, tolong pegang setirnya gitu. Nanti lama-lama dia merah. Saya pernah coba ya. Terus dia pelan-pelan dia berhentiin mobilnya gitu. Jadi kalau orang-orang di luar negeri bilang itu dead man switch katanya. Oke, kita udah sampai rumah. Sekarang kita lihat ya, meteran kita 263,23 nih yang di rumah. Ini saya ngaku dulu ya. Ini saya casnya besok pagi nih. Jadi begitu sampai rumah, mobil nggak dipakai, saya udah teler. Udah, besoknya baru saya mau cas. Setiap pembelian kita dikasih wall charger. Kebetulan saya dapat free ya untuk wall chargernya. Pemasangan juga harganya masih harga promo waktu itu.
Dan saya sengaja bikin cabang untuk steker luar. Jadi kalau nanti wall chargernya rusak, saya bisa pakai charger yang biasa yang cuma 2000 watt ya. Kalau wall charger ini dayanya 7700 watt. Ini juga ada lampunya hijau, berarti dia udah tersambung nyala. Nah, sekarang kita masukin. Di sini ada dua ya, yang atas itu untuk AC charging, kemudian yang bawah itu untuk DC charging, yang CCS2 ya, yang fast charging. Karena di rumah kita pakainya AC charging, jadi kita cukup buka yang atas saja. Kalau yang bawah ini DC charging ini untuk di yang fast charging ya. Nah, ini tinggal masukin aja. Nah, teman-teman denger deh. Tadi kalau dengar itu ada bunyinya sedikit. Nah, itu adalah penguncinya ya. Jadi kalau dia lagi ngecas, ini nggak bisa dilepas nih. Tuh, kita tarik juga nggak akan kelepas dia. Tuh, dia otomatis kunci ya. Jadi teman-teman kalau lagi pakai fast charging umum, kalau penuh, tolong segera balik ke mobilnya, karena chargingnya nggak bisa dilepas. Nah, jadi kalian mesti balik ke mobil dulu, mungkin unlock dulu gitu ya, tergantung tipe mobil. Tapi yang pasti dia akan kekunci terus dan nggak bisa dilepas. Ya, ini salah satu bentuk edukasi mungkin yang harus dijalankan kali ya, supaya nggak penuh tempat chargingnya. Tandanya apa kalau udah mulai ngecas? Nah, ini lampunya nih ngedip-ngedip. Kalau tadi kan dia cuma nyala aja terus ya. Nah, ini udah mulai ngedip-ngedip nih dia nih. Berarti dia lagi charging lagi charging daya ya, dari listrik rumah, dari wall charger ini masuk ke mobil. Nah, ketika proses charging kita juga dapat aplikasinya nih. Nah, ini aplikasinya nih. Jadi kalau kita lihat charge, nah di situ akan terlihat tuh kita cas modelnya, terus selesainya itu 5 jam lagi ya. Ini kurang jelas kameranya. 5 jam 42 menit lagi full ke 100%. Sekarang ini 38% ya. Jarak tempuh 195 kilo. Kalau kita nggak sampai full, kita mesti klik tuh end charging itu. Nah, kemudian salah satu fitur di Geely ini, kita bisa schedule charging. Kita tentuin dulu nih, kita mau cas itu dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, di sini kita pilih nih. Kita bilang kita mulai ngecas dari jam berapa, kemudian terakhir kita mau selesainya jam berapa. Jadi tinggal ditambahin aja lah ya. Tadi kan 5 jam 42 menit ditambah dengan jam yang sekarang. Berarti kira-kira sisanya ya jam setengah 3 kali ya. Kira-kira aja deh. Dah segini. Kita confirm. Nah, udah deh. Terus hidupin schedule charging ya. Maka dia hanya akan ngecas dari jam segini sampai jam segini aja. Jadi kalaupun kita tinggal, mobilnya aman ya. Nggak sampai overload gitu. Kalau sirkuit dalamnya sendiri gimana? Apakah ada otomatis? Nah, saya nggak tahu. Saya belum pernah coba juga. Tapi saya manfaatin aja. Nah, itu ya. End charging. Kalau mau selesai tanpa perlu 100%, klik end chargingnya, kemudian buka pintu, maka bisa dicabut tuas untuk ngecasnya. Oke, kita cukup bahas untuk fitur charging. Sekarang di aplikasi ini ada apa aja lagi ya fiturnya ya. Nah, ini sebentar ya kita lihat. Nah, itu yang di atas ada 4 tombol. Itu untuk buka pintu, tutup pintu, kemudian cari mobil, kemudian buka belakang ya terang, sama buka jendela. Ada vehicle location juga untuk nentuin mobil kita di mana. Ada suhu juga nih. Suhunya mau berapa? Sekarang itu di interior berapa? Terus ada schedule a trip. Jadi kalau dimasukin itu dia bisa dinginin mobilnya dulu kabinnya sebelum kita jalan. Nah, ini adalah statistiknya nih. Jadi average saya 12,3 kilowatt per 100 kilo. Dan totalnya itu sudah hampir 4.000 kilo. Tekanan ban semua rata. Ya kira-kira di 37 PSI dah. Nah, di bagian atas itu juga ada ini ya. Jadi ini adalah status mobil kita. Apakah dikunci, pintu apakah sudah rapat, jendela sudah rapat atau belum, sunroof sudah tertutup atau belum, kap mesin gimana, dan lain sebagainya. Termasuk tekanan ban oke atau tidak. Canggih ya, tapi rata-rata mobil dari Cina tuh bisa seperti ini sih. Ada aplikasinya sendiri mereka.
Oke, sekarang udah 100%. Kalau kita lihat di handphone udah ya, chargingnya udah komplit 100%. Jamnya juga mirip-mirip ya, 14.28 ya, 14.30 lah kira-kira ya. Jadi sekarang kita ke bawah, kita cabut chargingnya. Nah ini ya. Ini kalau udah penuh, dicabut nggak bisa nih. Ditarik pun nggak bisa karena masih ngunci dia. Jadi yang dilakukan apa? Jadi kita mesti sebentar ya, nih saya tarik nih. Sebentar ya. Ini saya coba unlock dulu karena ditarik nggak bisa nih, masih kekunci dia. Jadi walaupun penuh, tetap nggak bisa ditarik. Mungkin ini salah satu fitur safety-nya ya. Jadi mesti di-unlock dulu, baru bisa ditarik. Nah ini salah satu bentuk edukasinya nih. Jadi untuk pengguna mobil listrik, SPKLU itu kan milik umum ya. Jadi setelah mobilnya penuh, langsung kembali ke kendaraan dan unlock supaya bisa digunakan oleh yang lain dan dipindahkan mobilnya. Oke, kita udah unlock. Tuh kan bisa ditarik kan sekarang? Nah, gitu. Jadi ada mekanismenya tuh untuk ngunci. Jadi karena SPKLU itu belum sebanyak pom bensin, jadi kita saling bantu ya. Nah, ini adalah meteran listrik setelah selesai cas. Kita hitung ya. Ini kan 221,26. Sebelum kita cas, meterannya adalah 263,23 ya tadi ya. Jadi kalau kita kurangin itu total daya yang masuk 41,97. 41,97 kWh kalau saya kali ya dengan 1988 gitu pembelian token listrik. Hasilnya adalah Rp83.450.000. Jadi kalau kita bolak-balik dari Jakarta Anyer, Carita ya, itu kita hanya menghabiskan biaya cuma 83.000 aja tuh teman-teman. Gimana? Murah ya? Untuk perjalanan berikutnya, boleh dikasih ide di kolom komentar. Apakah Lampung, apakah Bali, atau kemana? Silakan ya. Terima kasih sudah menonton channel kami. Sampai jumpa lagi nanti di perjalanan berikutnya.